Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita sudah membahas dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi. Hari ini kita akan membahas satu metode lagi, yaitu metode eliminasi substitusi. Metode eliminasi substitusi ini biasa juga disebut dengan metode campuran ataupun metode gabungan. Nah, untuk melakukan metode ini itu dengan cara mengeliminasi terlebih dahulu salah satu variabel, kemudian dilanjutkan dengan mensubstitusi hasil dari eliminasi tersebut. Nah, langsung saja supaya lebih jelas, kita coba kerjakan contoh soal ini. Nah, contoh soal ini sama saja dengan contoh soal pada video sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Hanya saja pada video ini kita akan menggunakan metode campuran untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat ada persamaan 1 dan 2, variabel Z. Kita lihat variabel Z. Koefisien dari variabel Z di persamaan 1 itu adalah 1 dan di persamaan 2 adalah 1 juga. Hanya saja pada persamaan 1 itu bernilai negatif dan persamaan 2 itu bernilai positif. Maka kita bisa menghilangkan variabel Z ini dengan menjumlahkan keduanya. Sehingga kita dapatkan persamaan 4, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 5. Kemudian langkah kedua, kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 3. Nah, jadi kita punya persamaan satunya 2x tambah 3y dikurang Z sama dengan 1, kemudian 3x kurang y tambah 2z sama dengan 14. Kita lihat variabel Z-nya lagi, di sini ada 1, di sini ada 2. Tandanya pun beda, di sini ada negatif dan di sini ada positif. Maka kita samakan dulu koefisiennya. Masih ingat cara menyamakannya? Ya, dengan mencari KPK-nya berapa. KPK-nya dari negatif 1 dan 2 itu adalah 2. Maka kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 1. Oke, sehingga dia menjadi sama-sama 2. Di sini ada negatif 2 dan di sini ada 2. Kita bisa menghilangkan Z-nya apabila kita menjumlahkan kedua persamaan ini, sehingga kita dapatkan persamaan 5, yaitu 7x ditambah 5y sama dengan 16. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita akan mengeliminasi variabel y dari persamaan 4 dan 5 tadi. Nah, persamaan 4 itu adalah 3x tambah 4y sama dengan 5, dan persamaan 5-nya itu 7x ditambah 5y sama dengan 16. Nah, di sini kita lihat variabel y-nya, karena kita akan mengeliminasi y. Di sini ada 4 dan sini ada 5. Maka kita samakan dulu, caranya sama seperti tadi. KPK-nya yaitu 20, maka kita samakan menjadi 20. Maka persamaan 4 kita kali 5, persamaan 5 kita kali 4. Maka dapatlah ini, sama-sama 20 ya koefisien y-nya. Nah, kita bisa menghilangkan y apabila kita kurangkan kedua persamaan ini. Nah, jadi kita dapat negatif 13x sama dengan negatif 39, sehingga nilai x sama dengan 3. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 3 dari hasil eliminasi, maka kita bisa mensubstitusi x sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan. Nah, di sini kita pilih persamaan 4. Kita substitusi nilai x sama dengan 3, maka menjadi 3 dikali 3 ditambah 4y. Nah, jadi x di sini kita ganti dengan 3. Sehingga kita dapatkan 9 ditambah 4y sama dengan 5. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai y, di sini ada variabel y, dan hanya ada satu variabel, maka kita bisa mendapatkan nilai y dengan mengurangkan masing-masing ruas dengan 9. Oke, kita kurangkan dulu nih dengan 9. Jadi di sebelah kiri, ruas kiri ini kita kurangkan dengan 9 sehingga menjadi 4y saja. Dan di sebelah kanan menjadi 5 kurang 9. Kita operasikan 4y sama dengan negatif 4. Maka nilai y sama dengan negatif 1. Oke, kita sudah dapat x sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan lagi agar kita mendapatkan nilai dari z yang belum kita dapat ya.
Jadi untuk mendapatkan nilai Z tinggal kita substitusi X sama dengan 3 tadi, lalu Y sama dengan 1 ke persamaan 2. Kenapa kakak pilih persamaan 2? Karena persamaan 2 itu memiliki koefisien paling kecil dari persamaan yang lain, sehingga dia mudah untuk dihitung atau dioperasikan. Maka tinggal kita ganti saja. X di sini itu 3, Y-nya itu negatif 1. Kita ganti, maka menjadi seperti ini. Nah, kita operasikan 3 kurang 1 itu berarti 2 ya. Jadi 2 ditambah Z sama dengan 4. Kemudian kita di sini kembali memiliki satu variabel saja, yaitu Z. Maka kita bisa menentukan nilai Z dengan mengurangkan 2 di setiap ruas. Di sini kita kurang 2, di sini kita kurang 2. Maka kita dapatkan Z sama dengan 4 kurang 2, Z sama dengan 2. Nah, jadi nilai Z adalah 2. Nah, sekarang kita sudah dapat ketiga nilainya, X, Y, dan Z. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z, 3, negatif 1, dan 2. Nah, hasilnya sama apabila kalian lihat lagi ke video eliminasi dan substitusi, hasilnya pun himpunan penyelesaiannya itu sama dengan ini nilainya. Nah, berarti kita sudah mengerjakan metode campuran dengan benar karena kita mendapatkan himpunan penyelesaian yang sama dengan metode eliminasi dan juga substitusi. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan metode ini ke dalam ke dalam soal cerita. Jadi kita akan mengaplikasikan cara ini ke dalam soal cerita. Bagaimana soal ceritanya? Nah, soal ceritanya di sini kakak punya, di sini ada harga 6 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 2 kg anggur itu 120.000. Kemudian apabila harga 3 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 2 kg anggur itu adalah 90.000. Sedangkan harga 2 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 3 kg anggur itu 75.000. Nah, yang diperintahkan di sini adalah tentukan model matematikanya, lalu tentukan harga per kilogram masing-masing mangga, jeruk, dan juga anggur menggunakan metode campuran. Nah, pertama-tama kita harus menentukan model matematika terlebih dahulu sebelum bisa menentukan harga per kilogram masing-masing buah. Nah, cara menentukan model matematikanya, yang pertama-tama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal cerita tadi. Nah, dari soal cerita tadi bisa kita simpulkan bahwa apabila kita membeli 6 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 2 kg anggur itu 120.000. Sedangkan apabila 3 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 2 kg anggur itu 90.000. Dan apabila 2 kg mangga, 4 kg jeruk, dan 3 kg anggur itu ada 75.000. Itu saja yang diketahui di soal cerita tadi. Selanjutnya kita cermati apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi adalah harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur. Maka yang ditanyakan adalah masing-masing harga per kilogram mangga, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram anggur itu berapa masing-masingnya. Nah, sekarang untuk membentuk model matematikanya, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan per kilogram mangganya itu sama dengan X, per kilogram jeruk sama dengan Y, dan per kilogram anggur sama dengan Z. Sehingga yang ditanyakan tadi sudah kita misalkan dengan variabel-variabel X, Y, dan Z. Kemudian kita sudah punya yang diketahui tadi, ada ini. Nah, jadi pada yang diketahui ini kita tahu di sini ada 6 kg mangga. Dan kita sudah memisalkan mangga itu, 1 kg mangga itu X. Maka apabila 6 kg mangga menjadi 6X. Oke. Lalu apabila 4 kg jeruk maka menjadi 4Y. Dan 2 kg anggur menjadi 2Z. Nah, begitu hingga seterusnya kita mendapatkan model matematika seperti ini. Nah, di sini ada 6X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 120.000 karena harganya 120.000. Kemudian 3X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 90, 2X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 75. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita sudah menentukan model matematika dari soal cerita tadi. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menentukan harga per kilogram
mangga, per kilogram jeruk, dan per kilogram anggur yang sudah kita misalkan dengan X, Y, dan Z secara tidak langsung, maka yang kita cari itu adalah nilai X, Y, dan Z. Dan perintahnya tadi adalah menggunakan metode campuran. Nah, untuk ini silakan kalian kerjakan. Carilah himpunan penyelesaian dari model matematika yang sudah kita buat tadi. Maka cari nilai X, nilai Y, dan nilai Z menggunakan metode campuran. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah ini. Silakan kalian kerjakan masing-masing, tulis di kertas. Silakan difoto dan kirim ke grup. Apabila ada yang ditanyakan atau masih bingung, masih kurang paham, silakan kalian tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.